Mungkin yang sekarang? yang belum tercapai banyak ya Mas. saya saya pengen anak-anak punya mimpi jadi juara satu nasional. Saya pengen bisa mengawal anak-anak, melihat anak-anak, mudah-mudahan tercapai dengan usaha anak-anak. Jadi buat teman-teman tuh, Pak Haji pun mungkin punya tim seperti sekarang ya, proses ya Pak Haji. Proses Mas. Nggak Proses. tahu-tahu langsung ketemu Iya. orang yang kayak sekarang. Iya, betul. Saya awalnya juga ketemu orang yang punya joki yang nurut, bukan joki yang bisa. Jadi kalau nggak saya suruh ya dia nggak jalan. Gitu. Tapi kalau sekarang saya memang nyarinya joki yang bisa. Jadi biar saya nggak banyak ngomong dan saya nggak banyak minta ini itu, karena ini saya cuman lihat aja. Biar saya mikirin yang lain gitu Mas. Ya banyak yang dipikirin lah, orang pandangnya Enggak. pandang kebun segini, kadang kayak di situ. Enggak lah. Ya, karena saya sama anak-anak juga udah bilang ya itu tadi, kita ibaratnya kita punya mimpi yang sama Mas. Mimpi kita apa? Ya kita mimpi itu kita maju bareng, kita punya prestasi terbaik, ya kita harus saling support. Itu support bukan berarti cuman joki sama perawat aja, tapi semuanya harus support. Saya di sini fokus sekarang itu fokus untuk berjualan. Berjualan dalam arti kita punya produk, kita harus jual. Untuk apa? Untuk bisa ya menutup gaji mereka. Makanya saya minta sama Mas Riki yang yang pegang kompetisi, pegang lomba, saya minta lomba yang benar, usaha yang benar, pokoknya persiapan yang benar biar kita bisa prestasi, kita bisa konsisten di prestasi. Karena kalau saya dituntut untuk berjualan, tapi anak-anak lombanya itu loyo gitu ya, saya berat. Tapi kalau misalnya anak-anak juga punya kemauan, dia dalam prestasi itu bisa jaga konsisten, persiapannya dia juga sungguh-sungguh, dia targetnya pasti prestasi Mas. Kalau prestasi itu pasti dilihat orang, lah ini konsisten di prestasi. Nah saya jualannya produk itu juga enak. Ini loh, ini loh udah nggak Mas. Tapi kalau misalnya saya anak-anak lombanya loyo, saya suruh jualan, waduh ya ampun ya. Pokoknya saya udah bilang, pahit lah di depan. Kita ini punya premium itu punya kita bareng-bareng. Kita mau maju, ya kita yang bisa majuin kita. Kita mau mundur ya gara-gara kita. Kita mau berhenti pun juga ini pengaruh kita gitu loh. Jadi saya udah bilang sama anak-anak, kita pengen maju bareng, ya udah ayo maju bareng. Dan saya supportnya itu juga nggak tanggung-tanggung, makanya apapun yang saya bisa buat support anak-anak saya support. Tapi dengan catatan anak-anak juga tahu disupport dengan benar-benar ya, tolong benar-benar juga dia untuk dia mengejar prestasi. Itu. Jadi yang seputar tadi pertanyaan saya soal tim yang solid itu rangkumannya apa gitu Pak Haji? Jadi harus apa dulu yang dipersiapkan? Yang persiapan kita harus ketemu sama orang yang satu misi, satu visi dan misi. Mau maju bersama, mau belajar bersama, pokoknya setiap keberhasilan kita harus FOI-nya cukupnya aja lah. Pokoknya harus solid tim-timnya, kita harus punya anak-anak yang saling support.
nggak boleh tuh salah satunya itu loyo, harus semangatnya juga harus sama-sama. Terus untuk sebuah tim pemilihan materi juga harus tepat. Jangan punya materi banyak tapi kualitasnya ya nggak masuk. Terus ya memang benar-benar mau memajukan bendera sama-sama, Mas. Mewujudkan mimpi lah bareng-bareng. Sama kalau dulu di video yang kita sebelumnya Pak Haji pernah bilang mau main di level apa nih? Betul, betul. Nah makanya itu untuk pemilihan materi ya, nyambung ke pemilihan materi. Kalau kita masuk di hobi merpati ini cuman sekedar hobi, alangkah baiknya kita nggak usah menghamburkan uang sebegitu banyak karena hobi ini mahal, Mas. Perawatan merpati itu mahal. Burung yang biasa sama burung yang bagus itu makannya sama, perawatannya sama, capeknya sama, Waktu yang dibuang sama. betul. Jadi untuk sortir materi itu harus benar-benar ketat kalau saya. Jadi menurut saya memang benar, Mas Jida. Jadi dalam hobi ini memang kita harus masuk ke level yang mana. Kita mau main yang sekedar hobi atau benar-benar pro. Karena burung yang bagus atau burung yang kualitasnya biasa-biasa saja sama burung yang bagus itu rawatannya sama, pengeluarannya sama, capeknya sama. Makanya Daftarannya sama. ya betul, daftarannya sama dan pulangnya lebih cepat. Pulangnya lebih cepat. Nah, makanya itu saya berpesan ya, tapi ini cuman pesan pribadi ya, Mas ya. Kita kalau cuman sekedar hobi aja nggak usah terlalu menghambur-hamburkan uang begitu banyak. Karena akan sayang. Kalau kita mau main ya memang profesional ya harus profesional sekalian. Dari personelnya, dari materi tempurnya, dari cara perawatannya profesional semua. Karena kita kalau mau main di perlombaan nasional atau kelas tengah yang orang-orang lain, orang lawan-lawannya itu sudah mainnya juga udah profesional, ya kita kedodoran kalau kita biasa-biasa. Makanya kita harus mainnya di mana dulu, dan kalau mau profesional ya satu paketnya harus profesional semua. Jadi alurnya jelas ya, Iya. semuanya pro ya. Iya. Terus saya lihat kan premium nih ikut kompetisinya kebanyakan ke Pantura nih. Iya. 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 Kenapa tuh Pak Haji? Gini Mas, ke Pantura sih sebagian besar iya, karena kalau Mas Riki ya saya baca itu lihat kondisi lapaknya. Kenapa? Karena di premium itu ada beberapa itu materi punya investor. Jadi ditaruh di kita untuk berlomba di kelas nasional. Nah, jadi Mas Riki itu nyari tempat-tempat yang aman pastinya. Kita nggak mau ceroboh asal main di mana, karena itu tahu kita punya investor, kita harus jaga burung titipan. Jadi Mas Riki itu kalau saya lihat dia udah punya gambaran kalau misalnya tempat nggak safety dia pasti nggak mau jalan. Dan tempat-tempat yang safety, yang enak dan kompetisinya yang meriah itu banyak di Pantura. Ya mungkin di luar Jawa ada, tapi pas mungkin kemarin kita lagi kondisinya burung lagi pada nggak siap. Jadi kita nggak. Tapi untuk ke depan besok kayaknya di Jabodetabek kita main. Jadi pokoknya Mas Riki, saya kalau untuk lomba di mana gitu, kalau saya baca sih itu. Jadi untuk menjaga keamanan materi-materinya yang lomba biar nggak ada kendala. Soalnya kan kalau misalnya tracknya nggak enak atau gimana, Mas Riki pasti nggak mau berangkat karena pertimbangannya itu. Jangan sampai dengan cuman pengen lomba di sana
memikirkan safety-nya, kita ada materi yang sampai hilang kayak gitu, kita nggak pengen kayak gitu. Kan sekarang nih lagi ini Pak Haji, pancaroba bisa dibilang ya. Iya. Ya kan, burung-burung banyak yang kondisinya tiba-tiba kurang fit tuh. Iya. Nah kalau di premium apa nih kiat-kiatnya nih? Perawatan ya berarti ya Mas ya. Untuk perawatan sih, perawatan berkala, jalan terus. Burung terbang kayak kemarin, burung kondisinya lagi pada istirahat, tapi untuk masuk obat-obat suplemen gitu jalan terus Mas. Jadi untuk perawatannya masih selalu dijaga dengan pemberian multivitamin, itu masih terus berjalan. Itu impact-nya ini ya Pak Haji? Iya, iya. Penting ya Pak Haji? Penting. Kalau saya lihat, sebenarnya sih ini ranahnya Mas Riki ya. Tapi yang saya lihat anak-anak semua itu pas istirahat dan lagi musim pancaroba itu tetap masuk suplemen. Harus berkala, nggak boleh stop gitu ya? Iya, nggak harus. Makanya kalau dilihat hobi ini mahal, memang mahal Mas. Karena wajib si multivitamin iya, itu. Iya. Nah kalau buat produknya premium nih, paling jauh kemana Pak Haji? Pernah customer-nya? Produk premium yang paling jauh Pontianak. Kemarin ada permintaan di Timika Mas, tapi saya masih bingung saya untuk pengirimannya karena saya harus memikirkan jarak jauh. Timika itu lewat udara, saya udah tanya itu bisa transit karena transit itu bisa 2 hari 1 malam. Sedangkan itu transit beda tempat. Saya itu suka memikirkan kalau waktu itu sih ada teman Timika itu minta burung muda, burung yang masih muda. Nah burung kondisi muda itu kalau pindah-pindah itu riskan stres Mas. Jadi saya memutuskan takut kenapa saya ngasih pengertian kepada yang minta, bukan nggak boleh, tapi saya takutnya burung itu pindah-pindah tempat dan usianya masih muda itu takut sakit, sampai sana sakit gitu loh. Bukan berarti nggak mau nyari solusi untuk pengiriman, tapi saya ngasih solusinya gitu. Kalau misalnya ini saya udah cek, ternyata ke Timika itu 2 hari 1 malam, tapi transit, dan transitnya itu bisa sehari. Nah, waktu itu transit sehari, makanya saya takutnya malah sakit burung di sana. Resiko ya Pak? Resiko. Tapi untuk sekarang yang Pontianak, Lubuk Linggau, Jambi, Palembang itu udah banyak. Itu kalau ke Sumatera gitu berapa hari nyampe? Kalau ke Lubuk Linggau itu 2 hari 1 malam lewat darat, tapi masih nggak ada transit, aman. Palembang juga sama, aman. Jambi aman. Nah itu biasanya di packagingnya di dalamnya ditaruh apa aja tuh? Saya kasih minum sama jagung biasanya. Intinya sih apa minuman tuh ya? Minuman. Nggak karena burung sebenarnya sama-sama pentingnya sih, tapi lebih minuman ya yang harus ada ya. Jadi dari tempat plastik itu saya kasih kapas, karena kalau kapas kena air kan ada basahnya terus. Kalau miring pun tumpah sedikit masih ada airnya. Saya kasih itu. Tapi kalau makanan pasti saya bawain. Bangka Belitung juga pernah. Bahaya kalau dehidrasi ya Pak Haji ya? Betul. Soak nanti ujung-ujungnya sakit. Sampai sana kan nggak enak kalau udah keluar uang, sampai sana burungnya sakit, padahal dari sininya udah burung sehat gitu loh. Saya pernah ngelihat beberapa, ada yang burung beli dari luar pulau, ya. Pas nyampe ya. Burungnya dehidrasi dan berakhir
telo. Telo pasti ya, kurang air ya. Itu solusinya gimana Pak Haji? Solusinya, maksudnya solusi buat pembelinya apa? Buat burungnya biar nggak telo. Setelah telo itu, misalnya Setelah- akibat Dehidrasi. si pengirimnya kurang naruh banyak air mungkin ya. Mungkin begitu, karena burung itu kalau kurang air dan banyak dibekap di tempat yang sempit, itu bisa telo, bisa tahu-tahu melintir kepalanya. Sering terjadi begitu. Makanya kalau untuk jarak jauh saya lebih enak pakai keranjang buah yang banyak ventilasinya. Tapi di situ saya kasih itu tadi, tempat minum saya kasih kapas. Jadi nggak mungkin kering. Kalau nggak dikasih kapas, miring dikit udah habis. Tapi kalau kapas masih ada basahnya, burung masih bisa minum. Jadi solusinya harus banyak air ya. Iya. Pas Jadi pengiriman itu. air jangan kering, dan packagingnya harus banyak ventilasinya untuk jarak jauh ya. Karena di pengiriman kan kita nggak tahu, ditumpuk-tumpuk panas gitu. Kalau udah packagingnya kurang udara, terus ketemu kan pengap mungkin burung-burung. Jadi buat teman-teman nih yang mau mulai ngebreed, yang disiapin apa dulu nih Pak Haji? Materi Materinya pastinya. terah yang selera ya Pak Haji? Selera kalau Selera terah Pak Haji. bebas, kalau selera terah bebas. Tapi yang saya pesan, terah penting, tapi modal dasarnya juga harus jangan lupa juga, terah bagus, alatnya juga bagus. Modal rabahan dulu Mas, jangan judulnya aja yang serem. Tapi karena saya pakai materi si A si B, walaupun terah bagus, tapi kalau misalnya alatnya nggak masuk ya saya nggak pakai buat materi induk. Berarti ada proses sortir juga ya Pak Haji? Iya, harus alat-alatnya mendukung juga, terah juga menurut saya sih penting, karena leluhur itu kan bisa dilihat. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya burung nggak terah itu malah susah lebih dapatnya, karena pasti burung terah dan non terah itu kan karena diketahui aja Mas. Jadi alurnya diketahuin, anak si A si B, dan burung non terah itu mungkin beli di pasar, nggak tahu bapak ibunya. Tapi sebenarnya itu kan bapak ibunya kan ada, karena nggak diketahuin sebut aja non terah gitu. Sebenarnya jelas juga sih, cuman diketahui bapak ibunya secara berurutan, sama yang sebatas beli di pasar burung non terah. Padahal sebenarnya ada terahnya juga. Makanya semua breeder sekarang setiap jual ada sertifikatnya Pak. Diusahakan ya, karena itu buat biar saya dulu nggak pakai sertifikat, capek balesin dan mengingat-ingat, Pak Haji ini nomor ini anak siapa ya, waduh. Padahal kalau sekarang beli dilampirin sertifikat udah enak, jadi buat pegangan. Udah jelas. Ya. Kalau yang nggak terah pun pasti teman-teman lebih banyak waktunya kebuang ya. Betul. Ya sebenarnya iya sih Mas. Kalau saya harus untuk materi ternak harus pilihan, jangan main-main, karena jangan sampai membuang waktu, tenaga, pikiran, dan ujung-ujungnya uang. Pakai yang jelas lah. Karena leluhur yang jelas itu kita paling enggak belum keluar anaknya kita udah punya ancer-ancer, karena setiap peternak itu punya imajinasi. Dengan menyatukan si A si B ini, dia pasti punya angan-angan, saya pengen bikin kayak gini gitu. Tapi jadinya apa kan kita juga nggak tahu. Tapi paling enggak kita ada patokannya. Untuk bikin anakan yang kayak gini itu saya mau nemuin A dan B gitu loh. Berarti terah yang jadi favorit di premium nih apa aja Pak Haji buat produk? Untuk premium yang sekarang, nah ini mungkin
nanti kita bahas di konten saya, ini ada nanti untuk berikutnya. Pertama saya pakai terah Pantura, terah legenda Pantura, karena saya awal 2015 ketemu sama Papi Ruby, saya dikenalkan terah atau jalur yang banyak dipakai waktu itu untuk perlombaan seperti banteng, granat, ninja, itu terah lama yang legenda. Tapi setelah berjalannya waktu, saya bikin produk dan turun di lapak. Saya lihat, oh ternyata untuk kebutuhan kompetisi yang sekarang itu yang tipenya kayak gini, itu akan muncul mas. Jadi saya sekarang udah pakai materi-materi indukan itu dari produk saya sendiri. Jadi anakan yang lahir di sini di kandang premium udah saya pakai buat materi indukan. Terutama ya tadi ada jalur armada sebagai pondasi, armada tua, sutra. Terus saya styling atau saya pasangin dengan Kenwood, dengan Dewi Sri, dengan Banpol, dengan Sahara, dengan Barong, dengan terus sama yang lain lah, dengan Meteor, dengan BI kayak gitu mas. Saya lihat sampai keluar sampel yang saya pakai sendiri dulu, baru setiap menurut saya masuk, anak-anak juga bilang yang latih, Pak ini enak Pak, ini kurang, ini enak, yang enak saya terusin. Gimana hasil di lapangan ya Pak? Betul, karena kalau kita bikin produk tapi nggak turun ke lapang, nggak tahu kompetisi yang berjalan sekarang, tipe-tipenya kita nggak punya gambaran mas. Mungkin setahunnya burung manuver atas kepala, turun les gitu. Sekarang udah ketinggalan gitu loh. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu masih kepake, tapi karena berjalannya waktu, tipe itu akan berubah terus. Kebutuhan berbeda ya. Kebutuhan berbeda. Makanya sekarang untuk burung CC harus, burung stabil harus, burung tepat betina harus. Tapi burung cara turunnya itu nggak harus di atas kepala sekarang. Macam-macam mas. Untuk menang di sebuah kompetisi macam-macam sekarang. Nah, dari mungkin ada dari premium team yang belum tercapai. Mungkin sekarang yang belum tercapai banyak ya mas. Saya pengen anak-anak punya mimpi jadi juara 1 nasional. Saya pengen bisa mengawal anak-anak, lihat anak-anak, mudah-mudahan tercapai dengan usaha anak-anak. Kalau juara mobil, kita kemarin juara mobil pernah, tapi untuk juara satu murni, juara nasional belum. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai mas. Nah katanya kan ya karena udah saking playernya banyak yang minat dijual nih, kan katanya pengen dari beternak anaknya sampai nganterin ke itu udah. Jadi saya 5 tahun yang 4 tahun 5 tahun yang lalu saya dikasih challenge sama guru saya sebut di sini Mbak Kapil. Setelah berjalannya lomba, saya dikasih challenge, Mas Haji, sekarang coba bikin player sendiri, diantarkan sampai podium. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah bisa. Dan saya begitu menang juara dapat piala, saya langsung telepon sama Mbak Kapil. Mbak, alhamdulillah sudah bisa anak-anak Mbak. Cuma jawabannya ya. Tunggu challenge berikutnya. Nah makanya beliau ini sebagai orang tua yang dituakan sama anak-anak. Mungkin Mbak Kapil kalau lihat ini, dia sosok orang yang dituakan sebagai motivator ya. Dia ceplosannya itu
kadang bikin kita penasaran, kita bikin pengen mecahin. Tapi challenge dia itu selalu bagus, selalu memotivasi kita, Mas. Makanya ini saya baru menunggu nih challenge dari beliau. Setelah itu apalagi pokoknya kemarin sih saya ketemu di Pekalongan sama beliau, Mas Riki yang dikasih tantangan sama dia, tapi saya pura-pura nggak denger aja, itu ranahnya Mas Riki sama Mbak Kapil. Makanya saya udah pokoknya kemarin saya cuman dengar selentingan sih cara dia menyiapkan materi-materi tempur di lapangan. Pokoknya itu ranahnya Mas Riki, saya udah nggak mau denger. Kalau pas waktu mengantarkan juara itu Mbak Kapil ngomong sendiri sama saya. Makanya begitu menang juara saya langsung telepon sama beliau. Mbah, anak-anak sudah bisa nganterin, mecahin sendiri, ngelatih sendiri, nganterin sampai podium. Begitu ya Mbak Kapil ya. Prosesnya dia dialamin semua. Iya, alhamdulillah Mas. Kita berharap menjalani hobi ini, ya industri ini, kita intinya harus serius dan totalitas. Berarti darah lamanya pastinya pasti ada. Kalau disertifikatin dari dulu ya, itu udah pasti ada darah lamanya ya. Iya. Makanya terah itu penting. Iya. Kalau saya sih penting. Ada sebagian yang bilang nggak penting, kalau saya penting. Karena saya tahu leluhurnya itu siapa dan karakternya gimana. Saya harus tahu. Kalau menurut saya penting. Karena saya mau bikin produk, kalau cuman tahu sebatas pasangan bapak ibunya kualitasnya gimana, saya nggak, kurang. Harus tahu leluhurnya saya. Tadi udah pertanyaan terakhir ya Pak Haji ya? Ya. Berarti yang dari sekian banyak tadi pertanyaan yang saya tanya ke Pak Haji, kesimpulannya kalau mau main burung, merpati kolong, harus dimilih dulu di level mana, biar nggak terlalu banyak biaya yang keluar. Betul. Karena semua perawatannya pasti sama aja ujung-ujung habisnya ya Pak Haji ya. Betul. Terus yang kedua, kalau mau nge-breed itu kita harus tahu apa yang kita pengen, apa yang kita angan-anganin ya. Dari mau terah yang A karakternya gimana, kita silangin sama terah B yang karakternya gimana, mungkin nggak ketemu, nanti kita silangin lagi sama yang C sampai kita bener-bener temu yang sesuai harapan ya. Iya. Dan turun ke lapang, Mas. Pembuktiannya di lapangan. Sampai yang terakhir tadi, ya mungkin kalau teman-teman ada yang punya gurunya juga, dikasih challenge juga, ya harus kita terima challenge-nya. Karena kepuasan tersendiri ya Pak Haji. Iya. Terus kalau lagi musim kayak gini, pancaroba nggak boleh di stop tuh si multivitamin. Karena kalau kita stop sedikit pasti berubah ritmenya Pak. Iya. Punya tim yang solid juga Mas. Nah, tim yang solid harus ketemu teman-teman yang benar-benar ngerti satu sama lain. Iya, satu tujuan, punya mimpi yang sama. Sampai terakhir ya tadi ternyata emang semua terah yang beredar sekarang pasti ada burung lama. Iya, betul. Ya udah, Pak Haji. Siap, Mas. Cukup segitu dulu nih. Oke, Mas Yuda. Buat teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih, saya juga. Benji Hobbies diterima di Premium Team. Udah bosen kali Pak Haji, udah 2 kali kita kesini nih. Selalu diterima, siapapun silahkan untuk datang ke sini. Sukses terus buat channel premiumnya. Amin. Semakin berkembang dan lebih baik ke depan. Amin. Dan ditunggu konten-konten kejutan berikutnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Mas Yuda. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalam.